tantangan daripada kita sebagai kerama desa adat Kuta, yaitu apabila kita lupa pada diri kita atau lupa pada jati diri kita, ya, di mana kita ini sebagai orang Bali yang tentunya diwarisi memang warisannya diluhung seperti saya katakan tadi, yaitu adat istiadat, budaya yang ada, seni pun juga ada yang diwariskan oleh para pendahulu kita, leluhur kita. Tentunya kita jangan sampai melupakan itu. Makanya tadi saya utarakan, disinilah peran desa adat. Desa adat memiliki peran yang amat sangat besar di dalam melanjutkan dan melestarikan daripada warisan nenek moyang kita atau leluhur kita atau lelangit kita. Kalau desa adat tidak bisa mengajarkan yang namanya adat seni budaya, warisan nenek moyang kita, leluhur kita, lelangit kita, tentunya akan berpengaruh terhadap kerama itu sendiri atau masyarakat desa itu sendiri. Ini tantangan kita. Memang betul banyak yang mengira di Kuta itu sudah banyak ada diskotek, banyak ada tamu, banyak ada wisatawan, tentunya akan mempengaruhi daripada tingkah laku masyarakat itu sendiri. Memang iya, itu akan mempengaruhi, tetapi kalau kita tidak membentengi diri kita, ya, dengan pemahaman bahwasanya kita harus menjalankan apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang menjadi warisan nenek moyang kita, leluhur kita. Kalau kita tidak mengajarkan ini, tidak menjalankan ini, ya tentunya risikonya desa kita akan hancur, Bali ini pun akan hancur gitu. Nah, sehingga tugas tiang kebetulan sebagai Desa Adat Kuta tidak henti-hentinya kita menghimbau, mengharap kepada kerama saya melalui banjar-banjar yang ada. Kebetulan di Kuta ini terdiri dari 13 banjar yang dipimpin oleh para klien banjar, ya, klien adat banjar dan kepala lingkungan yang ada. Kita seorang bendesa meminta kepada anak-anaknya para klien itu untuk menghimbau dan menginformasikan kepada masyarakatnya bahwasanya kegiatan-kegiatan adat seni budaya yang ada di Desa Adat Kuta ini wajib harus kita ajarkan bersama-sama. Selain kita memang memajukan, memperhatikan di sektor pariwisata kita, termasuk juga wewidangan yang ada, karena kebetulan kita dengan kepercayaan yang kita pegang, yaitu Trihita Karana, gitu ya, hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan lingkungan, hubungan baik dengan antar manusia, pewongan, gitu. Nah, di sini juga tersentuhan langsung dengan wewidangan atau wilayah, di mana wilayah-wilayah yang ada di Desa Adat Kuta itu harus juga mendapat sebuah perhatian yang serius, karena tentunya tidak bisa dipungkiri dari kemajuan daerah yang akibat pariwisatanya maju, ini akan memberikan dampak-dampak yang negatif seperti apa adik utarakan tadi, ya, termasuk pencemaran, apakah itu polusi udara, apakah itu polusi daripada kebisingan, dan juga termasuk sampah. Nah, di sini kita berupaya juga bagaimana menjaga wilayah wewidangan kita atau pelemahan kita agar senantiasa tetap bersih dan enak dan layak dikunjungi gitu. Nah, kita kebetulan untuk berbicara kebersihan, kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan DLHK. Ya, di sini bersama-samalah kita mengatasi daripada sampah-sampah yang ada, sampah di pantai, sampah di darat, ya, di areal, di jalan, itu kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung melalui DLHK-nya. Dan tentunya nanti sampah-sampah ini langsung dibawa ke TPS atau TPA yang ada gitu. Lalu selanjutnya masalah kebisingan dan lain sebagainya, itu tetap kita berkoordinasi dengan masyarakat, karena masyarakat pun yang ada di lingkungan itu harus memperhatikan apabila terjadi sesuatu yang memang mengakibatkan terganggunya daripada ketertiban umum, itu akan dilaporkan kepada desa adat, lalu desa adat akan melakukan tindakan, yaitu pendekatan secara persuasif, artinya pendekatan secara humanis gitu ya. Di sana kita bertanya, kenapa bisa ndak ini dikecilkan, bisa ndak ini jangan mengganggu ketertiban, seperti itu kita jemati, karena di dalam awik-awik desa adat itu semua sudah diatur.
sudah diatur dalam awik-awik kita. Nah, kebetulan adik-adik ini orang hukum. Yang jelas hukum di negara kita, hukum adat itu juga mendapatkan pengakuan. Ya, di dalam pasal 28 ayat B, coba nanti dibuka di Undang-Undang Dasar 45, di sana sudah dijelaskan di pasal 28 itu bahwasanya hukum adat itu diakui oleh negara, diakui oleh undang-undang, dan bahkan kita di Bali mendapatkan penguatan dari Perda dan Pergub untuk keberadaan desa adat itu sendiri. Nah, kebetulan kita berbicara awik-awik, di awik-awik itu terangkum dan terjabarkan semua, termasuk krama, wewidangan, ya, atau wilayah, dan termasuk juga hubungan kita dengan periangan yang ada. Artinya Trihita Karana itu menjadi pondasi yang harus kita pegang betul, tanpa mengesampingkan yang namanya Pasudewa Kutubagam, karena semua adalah saudara kita. Itu. Nah, kebetulan di sini krama pun juga diatur. Ya, krama ya, artinya krama desa, artinya krama asli dari desa kita yang kita ajak menyungsung kayangan 3 itu diatur. Juga ada yang kedua itu krama tamyu, dan yang ketiga adalah tamyu. Nah, krama tamyu ini adalah krama yang tidak nyungsung kayangan 3 tetapi tinggal di Kuta. Itu pun juga mendapatkan sebuah perlindungan, perhatian dari desa adat. Dan yang terakhir tamyu, ini krama yang hanya datang sekedar bermain atau berlibur, setelah itu pergi. Itu termasuk kategori tamyu. Kesemua 3 krama ini mendapatkan perlindungan dan perhatian dari desa adat. Nah, ini hebatnya kita dengan undang-undang kita, dengan aturan hukum kita, ya hukum adat kita. Tentunya di sini pun harus juga mendapatkan perlindungan dan juga harus bisa dihormati dan dilaksanakan oleh krama kita. Itu. Ada aturan, kalau tidak dihormati ya percuma. Itu. Ya, Astenggara untuk di Kuta justru hukum adat itu sangat ditakuti. Ya, bukan kenapa? Karena hukum sosial yang tertuang di dalam awik-awik itu yang menyebabkan masyarakat kita lebih hormat dengan hukum atau adat kita yang ada di Kuta. Terima kasih Bapak. Saya izin menambahkan pertanyaan. Sebelumnya Bapak bilang kalau tempat untuk pariwisata dengan tempat untuk melaksanakan upacara adat itu berbeda. Jadi tempat upacara adatnya dilaksanakan di mana, Bapak? Kita membuat space, kita membuat areal yang memang khusus untuk genah Ida Betara Pemelastian. Artinya tempatnya itu semacam semacam kayak state, gitu ya. State, di mana state itu di saat dipakai untuk kegiatan upacara itu harus steril, harus kosong semua. Tidak boleh ada yang duduk pun tidak boleh. Itu steril karena itu nanti genah Ida Betara Kayangan 3 di sana. Itu ada di sisi utara, di pantai di utara, di depan Kutabek namanya. Ya, kalau adik main ke depan ke utara sebelum Beach Walk, sebelah kiri ya, sebelum Beach Walk itu ada area dengan patung mine sekarangnya dia ulama agungnya. Berarti itu Pantai Segara atau bukan nih Bapak? Nabi? Pantai Segara. Sebelumnya dosen kami sempat menyinggung soal Pantai Segara. Tidak ada Pantai Segara. Pantai itu Segara. Ya. Kalau pantai bahasa Balinya Segara. Tetapi kalau pantai yang di lingkungan Banjar Segara ada. Pantai yang di lingkungan Banjar Segara itu namanya Pantai Jerman dan Pantai Sekah. Tetapi Pantai Jerman dan Pantai Sekah itu di bawah pengawasan Desa Adat Kuta. Di bawah pengawasan Badan Pengelola Kawasan Wisata Pantai Kuta yang dibentuk oleh Desa Adat Kuta. Bentangan Pantai Kuta itu bentangannya kurang lebih 4,2 km dari perbatasan pagar airport, ya, airport Ngurah Rai di selatan, lalu ke utaranya sampai sampai Legian, Destun. Itu panjangnya 4,2 kilo. Untuk di Badung, Kuta merupakan pengelolaan pantai terpanjang yang dikelola oleh Kuta di Badung. Dah, ya. Bapak, atas informasinya, kesediaannya dalam kesempatannya untuk membantu kami menyelesaikan tugas kami. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke. Sudah. Sukses.